apakah seorang Ahmadi mendapatkan sanksi dikeluarkan dari nizam jemaat disebabkan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nizam jemaat, baik itu dalam hal pernikahan atau karena pelanggaran lainnya? Mengenai hal ini, saya sampaikan kepada para hadirin beberapa petunjuk dari para khalifah. Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasiril aziz pada suatu kesempatan bersabda, sebagian orang justru malah mengundang orang-orang yang mendapat sanksi dari jemaat ke undangan-undangan mereka dan acara-acara mereka, padahal mereka sama sekali tidak boleh diundang. Dalam hal ini, berbicara dengan mereka adalah satu hal, tetapi memutuskan hubungan sosial dengan mereka adalah hal yang lain. Memang, hubungan tidaklah diputus secara total dengan mereka, namun menunjukkan sikap menjauh adalah perlu. Pernyataan Huzur patut direnungkan bahwa orang-orang yang mendapat sanksi hukuman dari Khalifatul Masih, apa yang harus dilakukan terhadap mereka? Yaitu, memang hubungan tidak diputuskan secara total dengan mereka, tetapi menunjukkan sikap menjauh adalah perlu. Kalau tidak, mereka tidak akan menyadari kesalahan mereka. Mereka tidak hanya dicegah dari membayar candah saja, tetapi juga harus dicegah dari segala macam hubungan sosial, agar mereka menyesal atas perbuatan mereka dan bertaubat serta beristighfar. Ini adalah arahan dari Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasiril aziz. Terkadang terjadi bahwa beberapa Ahmadi meskipun mengetahui bahwa orang tersebut telah dijatuhi sanksi hukuman oleh Huzur, namun mereka tetap mengundangnya ke acara-acara mereka, ke undangan pernikahan mereka. Kemudian orang-orang yang mendapat sanksi hukuman tersebut berusaha untuk duduk secara mencolok dalam program-program tersebut agar dapat menunjukkan kepada anggota jemaat yang lain bahwa, lihatlah, meskipun saya sedang mendapatkan sanksi, namun anggota jemaat memperlakukan saya dengan penuh kehormatan, penghargaan, kasih sayang, dan cinta. Mengenai hal ini, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasiril aziz dalam khutbah Jum'ah pada tanggal 2 September 2005 di Hamburg, Jerman, beliau bersabda, setelah menyebutkan tentang orang-orang yang mendapatkan sanksi hukuman, beliau bersabda, dengan duduk bersama orang-orang seperti itu, kerabat mereka yang mengadakan acara atau mengundang mereka ke acara mereka, atau terkadang mendudukan mereka di samping dan memberikan makan dengan alasan terpaksa. Terkadang, alasan-alasan ini dibuat-buat dengan mengatakan bahwa si Anu tadi datang pada saat meninggalnya orang yang terhormat tersebut, sehingga duduk bersama dan makan bersama. Maka Huzur bersabda bahwa orang-orang seperti itu juga menjadi seperti si pelanggar. Nizam jemaat tidak memiliki nilai apa-apa dalam pandangan mereka. Keputusan khalifah tidak memiliki nilai apa-apa bagi mereka. Sanksi dalam jemaat yang diberikan untuk tekanan sosial, dengan tidak mengindahkannya, meskipun hanya sekali saja, jika seseorang duduk bersama dengan mereka yang tengah mendapatkan sanksi hukuman dari jemaat, maka artinya adalah bahwa secara tidak langsung mereka menyampaikan pesan bahwa memang hukuman tengah dijatuhkan, tetapi tidak apa-apa, hubungan pergaulan kita dengan kalian tetap terjalin. Selanjutnya Huzur bersabda, kecuali istri, anak-anak, atau orang tua dari mereka yang mendapatkan sanksi hukuman. Perkataan Huzur yang memberikan penjelasan mengenai kerabat ini juga patut kita perhatikan. Beliau bersabda bahwa kecuali istri, anak-anak, atau orang tua dari mereka yang mendapatkan sanksi hukuman, kalaupun mereka menjalin hubungan dengan kerabatnya yang sedang mendapatkan sanksi,
semata-mata harus didasari dengan tujuan untuk menasihati orang tersebut. Jika orang tua, istri, dan anak-anak dari individu yang sedang menjalani hukuman bertemu dengannya untuk menasihatinya agar dia mengarahkan perhatiannya kepada taubat, istighfar, permohonan maaf, dan perbaikan diri, maka hal itu dibolehkan. Namun, jika tidak didasari niatan seperti itu, maka Huzur bersabda, hal itu tidak dibenarkan. Maka Huzur bersabda, kecuali istri, anak-anak, atau orang tua, hubungan mereka dengan kerabatnya yang tengah menjalani hukuman harus didasari tujuan untuk menasihati orang tersebut. Dan karena kedekatan hubungan, mereka memiliki rasa simpati yang lebih besar. Oleh karena itu, harus menasihati dengan rasa simpati tersebut. Oleh karena itu, doakanlah mereka. Selain itu, jika ada seseorang yang menjalin hubungan dengan orang yang tengah mendapatkan hukuman dari jemaat, maka menurut saya, orang seperti itu tidak memiliki kesadaran terhadap nizam jemaat. Dan khususnya, para pengurus harus melakukan kehati-hatian khusus dalam hal ini. जजाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया।